Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Ayuang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia diantaranya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru
memiliki nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan pendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu bentuk perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Berikutnya, sesi refleksi. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di model ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sejauh ini, pemahaman saya tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif telah berkembang secara signifikan. Disiplin positif menekankan pentingnya pendekatan yang membangun daripada menghukum, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran siswa. Teori kontrol dan teori motivasi membuka wawasan tentang bagaimana perilaku siswa dipengaruhi oleh kontrol internal dan motivasi intrinsik, serta pentingnya kebutuhan dasar manusia dalam membentuk perilaku dan interaksi mereka. Konsep hukuman dan penghargaan serta posisi kontrol guru memberikan perspektif baru tentang bagaimana peran guru dapat mempengaruhi dinamika kelas. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi menjadi alat yang sangat penting dalam membangun budaya yang mendukung restorasi dan refleksi daripada sekedar menghukum. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah bagaimana segitiga restitusi dapat menjadi alat yang kuat dalam membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah telah berubah secara signifikan. Saya lebih menyadari pentingnya peran saya sebagai guru dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung dan memotivasi siswa untuk berperilaku positif. Saya mulai melihat bahwa pendekatan yang lebih restoratif seperti menggunakan segitiga restitusi lebih efektif dalam membangun siswa belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri daripada pendekatan hukuman yang lebih tradisional. Saya juga menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dasar siswa seperti kebutuhan akan rasa aman, cinta dan penghargaan, dan bagaimana pemenuhan kebutuhan tersebut dapat mempengaruhi perilaku mereka. Berikutnya soal yang ketiga. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya dalam menerapkan konsep-konsep inti dari modul budaya positif telah memberikan dampak yang mendalam baik pada diri saya sendiri maupun siswa. Misalnya saat saya mulai menerapkan prinsip disiplin positif dan segitiga restitusi di kelas, saya melihat perubahan yang nyata dalam bagaimana siswa menangani konflik dan kesalahan. Mereka lebih reflektif dan lebih bersedia untuk memperbaiki kesalahan mereka. Saya merasa bahwa interaksi saya dengan siswa menjadi lebih mendalam dan penuh makna. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya terhadap pengalaman ini sangat positif dan memberikan dorongan untuk terus menerapkan konsep-konsep ini. Saya merasa bahwa perubahan yang terjadi di kelas saya menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif memang dapat membawa dampak yang positif dan berkelanjutan. Tentu ada tantangan, tetapi melihat perubahan perilaku siswa dan bagaimana mereka mulai lebih peduli satu sama lain memberikan kepuasan tersendiri.
Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Saya merasa bahwa pendekatan disiplin positif dan penggunaan segitiga restitusi telah memberikan hasil yang baik dalam menciptakan lingkungan kelas yang lebih inklusif dan suportif. Namun, saya juga menyadari bahwa saya perlu lebih konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dan lebih fleksibel dalam menyesuaikan pendekatan saya terhadap kebutuhan individu siswa. Hal lain yang perlu diperbaiki adalah bagaimana saya dapat lebih melibatkan orang tua dalam proses ini, sehingga budaya positif dapat terbentuk tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum secara sadar menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa. Saya mungkin hanya menerapkan beberapa aspek dari segitiga tersebut, seperti mengajak siswa refleksi atau memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi tidak dalam kerangka yang sistematis. Setelah memahami modul ini, saya mulai menggunakan segitiga restitusi secara lebih terstruktur, membantu siswa dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan untuk memahami dampaknya dan mengambil langkah untuk memperbaiki situasi. Selanjutnya, pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Dengan pemahaman yang lebih mendalam dan pendekatan yang lebih manusiawi, saya yakin bahwa menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah akan menjadi proses yang lebih menyeluruh dan berdampak jangka panjang. Demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.